Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini sebelum kita memasuki waktu istirahat kita. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu menyatakan syukur dan terima kasih kami. Oleh karena di malam hari ini Engkau memperkenankan kami untuk berjumpa denganmu dalam perenungan firman dan refleksi firman bersama-sama denganmu. Kami mohon Tuhan membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan hikmat Tuhan menuntun kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Saya hanya akan membaca pada ayat 11 dan ayat 15 yang menyatakan demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga bagi pertimbangan kamu. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya kenal dengan istilah pencitraan, yang biasanya istilah ini dipakai di bidang politik maupun di bidang seni. Pada dasarnya istilah ini menjelaskan bahwa ada usaha atau upaya yang dilakukan untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih baik di hadapan publik, sehingga dapat memengaruhi opini publik. Kitab besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencitraan dari bahasa kata dasar citra, yang artinya memiliki arti rupa atau gambaran. Dan secara harafiah, citra artinya usaha yang bertujuan untuk menunjukkan gambaran suatu kondisi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Tujuannya adalah agar orang lain mengerti dan ikut merasakan serta berpikir tentang apa yang disampaikan. Sedangkan dalam kehidupan nyata, karena ingin populer, terlihat baik-baik saja, dan berbagai hal positif yang bisa dilihat publik, meskipun bertentangan dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan pencitraan. Sesuatu yang disembunyikan, serumit apapun masalah yang dihadapi, itu tersembunyi dan membangun satu gambaran yang baik, yang positif, yang dapat dilihat publik, dan itulah yang disebut dengan topeng pencitraan. Saudara-saudara, apakah Paulus dalam bacaan kita hari ini sedang membangun pencitraan di tengah kehidupan jemaat Korintus? Ketika Paulus diperhadapkan oleh rasul-rasul palsu yang selalu ingin dihormati, selalu ingin dihargai, dan selalu ingin diterima, Paulus sampaikan bahwa apa yang dilakukan adalah pelayanan bagi umat Tuhan. Citra dirinya bukanlah membangun pencitraan di mata publik dunia nyata, berbeda dengan dunia panggungnya, tidak. Namun Paulus hadir dalam citra diri yang sebenarnya. Apa yang terjadi dalam dirinya, apa yang tersembunyi dalam dirinya, itulah yang nyata, yang dapat dilihat oleh jemaat Korintus. Bukan untuk kebanggaan diri. Oleh karena itu, Paulus di dalam ayat 1 menyatakan bahwa motivasi pelayanannya adalah takut akan Tuhan. Paulus menolak puji-pujian diri
menolak penilaian yang didasarkan pada apa yang kelihatan. Yang Paulus sampaikan bahwa pelayanannya itu didasarkan pada hidup takut Tuhan. Karena itu apa yang dikatakan dan yang dilakukan itulah yang terjadi. Itulah realitas yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan rekayasa, bukan pencitraan. Tidak ada dalam diri Paulus motivasi ingin dipuji atau memuji dirinya. Tidak ada dalam diri Paulus motivasi membanggakan diri. Tidak ada dalam diri Paulus motivasi untuk menyombongkan diri, melainkan karena kewibawaan rasulinya. Yang terpenting bagi Paulus, kehidupan batiniah Paulus adalah bahwa Allah mengetahui isi hatinya, seperti yang disampaikan oleh 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 yang dinyatakan demikian. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berarti bahwa Paulus mau menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa yang terpenting adalah kehidupan batiniah di hadapan Allah. Bukan yang nampak dan terlihat oleh manusia, tetapi di hadapan Allah. Artinya bahwa Paulus melayani bukan untuk membuat orang lain terpesona, bukan untuk menebar pesona, melainkan ia melayani untuk memberitakan kabar baik atau Injil atau Evangelion. Dan Injil itulah yang mendorong Paulus untuk melayani, bukan mempesona banyak orang. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 15 Paulus katakan, ilham pelayanan Paulus adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu yang memotivasi dirinya untuk menceritakan kasih karunia Allah itu kepada banyak orang. Dan kasih Allah itu adalah kasih Kristus. Digambarkan oleh Paulus bahwa ketika Kristus menyerahkan dirinya bagi semua orang, Kristus bertindak berdasarkan kasih Allah. Dan Paulus menyatakan pengakuannya bahwa satu orang sudah mati untuk semua orang. Ayat 15a. Kematian Kristus itu adalah suatu persembahan untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Karena semua orang sudah berdosa, mengalami kematian. Dan itulah yang disebut dengan kematian universal. Jadi kematian universal itu adalah penyebab dari kematian Kristus. Namun kematian Kristus saudara-saudara mendatangkan pembebasan. Kematian Kristus mendatangkan kehidupan yang kekal. Kematian Kristus mendatangkan kehidupan yang baru. Mereka yang telah bebas tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mereka yang sudah mengalami kehidupan dan kehidupan yang baru tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, dan Paulus katakan, tetapi dia hidup untuk Tuhan. Tuhan yang telah mati dan Tuhan yang telah bangkit itu, ia mati dan bangkit untuk mereka yang jatuh ataupun berada di dalam dosa, agar dibebaskan, agar dipulihkan kehidupannya, agar menerima kehidupan yang baru. Jadi pelayanan bagi Kristus adalah pelayanan bagi semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa pelajarannya bagi kita untuk firman Tuhan hari ini? Saya mencatat ada dua hal. Yang pertama, bahwa hidup orang percaya didasarkan pada hidup takut Tuhan. Hidup takut akan Tuhan nampak dalam pribadi yang berintegritas seperti Paulus. Integritas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya mutu, kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
dari bahasa Latin integer, yang artinya sikap yang teguh, mempertahankan prinsip dan menjadikannya dasar dalam diri sebagai nilai moral. Berarti orang yang berintegritas adalah orang yang berkarakter jujur dan orang yang berkarakter kuat. Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki prinsip dan ia tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya sesaat untuk kesenangan. Tetapi ia memiliki prinsip yang kokoh, ia tidak mudah diombang-ambingkan. Dan hari ini saudara-saudara, Paulus mengingatkan kita bahwa kesaksian hidup orang percaya adalah memiliki kepribadian yang berintegritas sebagai bentuk hidup takut akan Tuhan. Motivasi hidupnya bukan untuk memuji dirinya sendiri, bukan untuk tebar pesona atau mempesona orang lain, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk melayani dan memberitakan Injil. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya telah menerima kasih karunia Allah di dalam pribadi Kristus, yang telah mengorbankan dan mempersembahkan dirinya untuk membebaskan manusia dari dosa atau dari maut atau dari kematian. Pemahaman inilah yang memotivasi setiap orang percaya untuk memiliki pemahaman bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Apapun perbuatannya, itu perbuatan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita lakukan untuk sesama, itulah cerminan dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Hidup orang percaya dijauhkan dari sikap egois yang mementingkan diri, kemuliaan diri, memikirkan pujian diri, memaksakan kehendak diri. Orang percaya hidup untuk orang lain sebagai bentuk bahwa hidupnya untuk Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan pelayanan. Ciri dari orang yang telah hidup baru, itu kata Paulus. Artinya saudara-saudara bahwa citra hidupnya memancarkan citra Allah, bukan pencitraan oleh popularitas diri, tetapi hidupnya rumit, punya penuh dengan persoalan. Yang beda dengan yang real, beda dengan yang real, tampak berbeda. Yang apa yang real. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam hidup ini kita hidup menggambarkan citra Allah, bukan membangun pencitraan untuk pujian diri, tapi membangun citra Allah, menggambarkan citra Allah dalam relasi kita dengan orang lain. Dan itulah yang disebut dengan pelayanan. Mari kita belajar seperti Paulus. Motivasinya adalah hidup takut Tuhan, ilham pelayanannya adalah kasih karunia Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, Engkau senantiasa menolong kami melalui firman-Mu, supaya kami semakin baik di dalam kehidupan kami. Terus-menerus bersedia untuk dibaharui oleh Kristus tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, agar hidup kami menceritakan tentang citra Allah melalui tutur kata dan perbuatan kami. Dan itu adalah bentuk dari pelayanan kami dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa menceritakan tentang kabar sukacita keselamatan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Menceritakan kasih karunia-Mu yang berlaku atas kehidupan kami, sehingga banyak orang dapat memahami dan mengerti bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian,
dan menghidupkan kami serta membebaskan kami dari belenggu dosa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk kami bekerja, berkarya, bersosialisasi dengan orang lain, dan kami membangun kehidupan yang senantiasa dikehendaki oleh Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami senantiasa membangun kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur bahwa hari ini Engkau memberikan kepada kami karunia untuk menjadi berkat bagi sesama kami lewat seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab, dan kerja yang kami emban di hari ini. Malam hari ini yang menjadi bagian dari kehidupan kami akan nikmati dalam waktu istirahat kami. Biarlah Tuhan Engkau menjagai kami selama waktu istirahat kami, dan topang tolong kami supaya kami dapat menikmati waktu istirahat kami dengan baik, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan kondisi tubuh yang sehat, yang segar, dan kami memiliki semangat untuk terus beraktivitas memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kami, sehingga citra Allah tergambar di dalam seluruh perilaku dan tutur kata kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa melingkupi saudara-saudara di waktu istirahat malam hari ini. Tuhan memberkati.